Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman kolega, teman-teman mahasiswa, dan hadirin semua pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bertemu kembali di TDV Academy, dan Alhamdulillah kita sekarang sudah yang ke-19 berarti next ke-20. Harusnya ada something gitu, ada 20 gitu, karena udah ke-20, berarti kalau bulan ya udah 20 bulan gitu, lebih dari setahun. Harusnya ada something kayaknya. Dan insya Allah kita hari ini akan membahas berkaitan dengan menghadapi tantangan resistensi obat cacing pada kucing dan anjing. Strategi efektif penanganan kecacingan. Insya Allah akan disampaikan nanti sama Dokter Hewan Azratul Ulfa, MSI. Beliau dokter hewan dinas dan juga praktisi gitu. Semalam kita ngobrol-ngobrol banyak juga tentang beliau. Saya mungkin bacain CV-nya dulu kali ya, sebentar. Hmm, sebentar, sebentar. Wait, wait, wait. Ada yang sudah kenal beliau kah? Atau baru pertama kali melihat? Atau ada yang satu angkatan? Belum kenal? Oke, kita kenalan dulu, singkat. Nah, ini beliau Dokter Hewan Azizatul Ulfa. Singkatnya beliau dapat apa? Kuliah dulu pertama di UGM, dapat beasiswa bidik misi, kemudian beasiswa LPDP juga di S2-nya di IPB. Nah, ini experience-nya. Tapi aktivitas saat ini beliau di dinas sebagai dokter hewan, juga punya klinik sendiri di rumah. Jadi sebagai owner klinik hewan. Jadi mungkin nanti bisa tanya-tanya langsung atau case-case-nya itu bisa ditanyakan gitu. Karena langsung sebagai praktisinya sendiri. Begitu. Ini kira-kira CV-nya ya. Oh ya, beliau tuh di Karanganyar kalau sekarang di Pekalongan. Saya juga sebenarnya orang Pekalongan, jadi agak nyambung waktu ngobrol. Siapa tahu ada orang Pekalongan juga, nanti bisa ngobrol langsung sama beliau. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja ke pematerian. Dok Ulfa, sudah siap kah? Siap, insya Allah, Mas Riko. Luar biasa sekali. Oke, baik, langsung tanpa berlama-lama lagi kita akan mendengarkan eh, pematerian dari Dok Ulfa. Dipersilakan, Dok. Baik, terima kasih banyak, Mas Riko. Ini saya izin share screen terlebih dahulu. Hmm. Screen-nya sudah terlihat ya? Sudah, Dok. Baik, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, rekan-rekan semuanya di Semuanya. sini. Para dokter hewan yang hebat-hebat ini di seluruh Indonesia ya, dan juga adik-adik yang saat ini mungkin masih menempuh koasistensi ataupun sarjana di kedokteran hewan. Nah, hari ini kita mau belajar bareng ya, teman-teman di sini dan kakak-kakak mungkin di sini yang katanya lebih sepuh dibanding saya begitu. Jadi eh, berdasarkan pengalaman yang sudah saya dapat, kemudian beberapa jurnal dan buku yang sudah saya baca,
Dan mungkin teman-teman di sini nanti ada yang mau menambahkan atau diskusi langsung nanti terkait dengan pengalaman untuk menghadapi helminthiasis begitu ya, khususnya pada kucing dan anjing. Baik, terima kasih juga untuk Mas Riko dan Dokter Yogi ya sudah mengundang saya ke sini. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi helminthiasis, sebenarnya saya mau ngobrol sebentar nih ya dengan dokter-dokter semua. Jadi tentang penyakit gastrointestinal pada kucing sebenarnya ada banyak macamnya ya, tidak hanya yang saya paparkan di sini saja, tetapi ini beberapa yang sering saya temui di tempat saya praktek. Mungkin hanya sedikit begitu, dan teman-teman di sana mungkin lebih banyak atau kasusnya lebih bervariasi dibandingkan dengan tempat saya praktek gitu. Nah, yang paling sering ditemui itu adalah panleukopenia. Ini khususnya pada kucing atau parvovirus pada anjing. Gimana dokter-dokter di sana? Apakah juga sering menemukan ini? Sering ya. Jadi kalau kita bilang FPV gitu ya, bisa panle atau parvo, kerennya gitu. Ini kan disebabkan oleh virus ya. Nah, gejalanya muntah, diare, kemudian dehidrasi, demam, penurunan berat badan, bau tidak enak ya, baunya khusus di diarenya, begitu. Sebenarnya ini gejala-gejala yang tidak spesifik, bisa juga disebabkan oleh penyebab lainnya, tidak hanya panle. Oleh karenanya, kita juga perlu yang namanya diagnosa klinik supaya peneguhan diagnosa itu tidak salah. Nah, panle sendiri kalau di kucing itu kan termasuk dari virus yang mematikan. Biasanya nih kalau di klinik, eh, kalau dibilang musiman juga nggak musiman juga dibilang musiman gitu ya teman-teman ya. Kalau di tempat saya sendiri, jadi misalkan nih di Pekalongan khususnya, di tempat saya praktek lagi kena panle gitu. Biasanya saya konfirmasi ke teman-teman yang lain yang sama-sama praktek di Pekalongan. Tempat dokter ada panle nggak minggu-minggu ini? Iya ada dok, gitu. Terus di tempat teman lain juga gitu. Biasanya kalau satu klinik itu ada panle, biasanya klinik-klinik yang lain tuh juga, oh ini lagi musim nih panle kayak gitu ya. Nah, tadi penyebab panle itu adalah virus ya teman-teman. Jadi felin parvovirus. Nah, ini teman-teman sudah sangat hafal kalau ini ya. Cara penularannya dia dengan kontak langsung dengan kucing kucing yang terinfeksi. Ini khususnya pada kucing-kucing yang tidak berdiam diri di rumah atau dari kita sebagai owner itu sukanya jalan-jalan gitu ya ke tempat kucing-kucing lain yang terkena. Kemudian bisa juga benda yang terkontaminasi, misalnya kandang atau tempat makan. Jadi biasanya kalau misalkan satu terkena, teman-teman yang lain ini harus dikarantina karena bisa jadi sudah terkena. Dan panle itu kan nggak 1 atau 2 hari langsung timbul gejala ya, tetapi bisa sampai 1 minggu kemudian baru timbul gejala. Nah, gitu. Termasuk dari kita itu juga menyebarkan atau kita sebagai agen kontaminan. Pakaian kita, sepatu kita, atau tangan kita yang tidak bersih. Nah, kemudian gejalanya yang biasanya terjadi itu pertama kali adalah demam. Tapi demam itu tidak selama periode panle itu demam. Biasanya yang saya temukan itu demam itu hanya di awal-awal saja. Jadi setelah 3 hari, 4 hari, 5 hari, justru dia mengalami penurunan. Suhunya itu normal gitu. Kemudian muntah, diare. Diare ini bisa kadang muncul, kadang tidak, tapi seringnya muncul. Tapi ada juga panle itu yang tidak muncul diare. Dan seringnya kalau diare, diare hebat itu bisa sampai berdarah. Kemudian kehilangan nafsu makan, lemas ya, dehidrasi. Kemudian kalau kita cek di darah begitu ya, gambaran darahnya dia leukopenia. Nah, jadi penurunan jumlah sel darah putih. Terus yang rentan untuk panle itu biasanya adalah anak kucing usia kurang dari 1 tahun, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa
Yang dewasa juga tidak terkena. Nah, untuk pencegahannya lebih baik adalah dilakukan vaksinasi. Jadi kita bisa edukasi kepada owner yang datang ke tempat kita untuk selalu vaksinasi secara lengkap. Bahkan ketika vaksinasi, vaksin pertama misalnya, kemudian tidak diulang di vaksinasi berikutnya, itu lebih rentan terkena panle dibandingkan dengan vaksinnya itu tepat waktu. Ada juga yang dia tidak tepat waktu, yang seharusnya 1 bulan kemudian diulang, dia 2 sampai 3 bulan kemudian baru diulang. Itu juga akan beresiko terkena lebih banyak begitu ya dibandingkan beresiko dibandingkan dengan yang tepat waktu. Nah, biasanya kucing liar, kucing liar dengan sanitasi yang buruk itu juga mudah terkena panleukopenia. Gitu. Nah, kalau untuk panle sendiri selain tes darah dan pemeriksaan klinis juga bisa ada tes menggunakan kit ya, tes antigen. Nah, untuk pengobatannya, dokter-dokter di sini pasti lebih tahu dan sering ya, biasanya karena ini virus, jadi kita mempertahankan daya tahan tubuh dari si kucing. Kemudian kita bisa menggunakan obat-obatan sekunder apabila ada infeksi sekunder, misalnya antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder. Kalau saya menggunakan antibiotik itu hati-hati teman-teman ya. Jadi antibiotik itu biasanya saya gunakan apabila ada infeksi sekunder. Misalnya ini saya yakin di suatu kasus ini kena virus nih, bukan karena panle begitu ya. Bukan karena bakteri, maaf. Tapi panlenya benar-benar virus, bukan karena tidak ada infeksi sekunder maksud saya. Saya biasanya tidak menggunakan antibiotik begitu. Karena ketika kita menggunakan beberapa macam obat di satu kasus, dan kita lihat dulu resiko terhadap hewannya. Apabila hewannya sudah sangat lemah atau sepertinya ini bisa menyebabkan infeksi ke organ lain. Nah, kita juga hati-hati pada ginjalnya, gitu. Jadi, untuk pemilihan obat itu bisa kita evaluasi lagi mana yang lebih tepat. Nah, kemudian untuk enteritis dan gastroenteritis. Enteritis